Assalamualaikum, masih bertemu dengan saya Ibu Vita Khalifatul Ulfa-Sholihah. Untuk kali ini kita membahas tentang materi pendidikan agama Islam kelas 7 yang akan menerangkan tentang sholat jamaah. Ya, sebelum kita mengetahui apa sih sholat jamaah itu? Ya, sholat jamaah itu adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama, minimal 2 orang, yang satu menjadi makmum dan satu menjadi imam. Nah, yang mana hukum daripada sholat jamaah itu ada yang mengatakan yaitu sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi juga ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sunnah atau sholat jamaah itu adalah hukumnya fardu kifayah atau bahkan ada yang mewajibkan. Sholat jamaah ini tentunya mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan sholat sendiri, yaitu dilipat gandakan 27 derajat pahalanya. Lah, hal ini telah disampaikan di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendiri, yaitu 27 derajat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tentunya kita juga harus tahu apa sih ketentuan sholat jamaah itu. Lah, ketentuan sholat jamaah yang pertama harus ada imam. Yang kedua, adanya makmum yang berniat untuk mengikuti imam. Kemudian yang ketiga, sholat itu dilakukan dalam satu majelis. Jadi tidak boleh kalau pisah tempat. Jadi harus ada dalam satu tempat atau satu majelis. Kemudian yang keempat, yaitu sholat makmum itu sesuai dengan sholatnya imam. Misalkan tuh imamnya itu sholat duhur, ya kalau kita menjadi makmum berarti kita juga niat sholat duhur. Kok enggak imamnya sholat duhur, kita melakukannya sholat asar? Lah, bukan seperti itu. Jadi harus adanya imam, adanya makmum yang berniat mengikuti imam. Kemudian sholat itu dikerjakan dalam satu majelis, dan kemudian sholatnya makmum itu sesuai dengan sholatnya imam. Lantas, karena jamaah itu adanya imam dan makmum, kita juga harus mengetahui apa yang menjadi syarat imam. Tentunya imam itu juga bukan sembarang orang yang bisa menjadi imam. Syarat menjadi imam yang pertama harus balik. Yang kedua yaitu berakal sehat. Yang ketiga laki-laki. Yang keempat itu harus mengetahui syarat dan rukun daripada sholat itu. Yang kelima itu fasih dalam membaca Al-Quran, ya. Yang keenam berdiri, ya, pada posisi di depan tuh, karena imam jadi berdiri pada posisi di depan. Kemudian yang ketujuh, imam itu tidak boleh sedang bermakmum, ya. Jadi imam itu tidak boleh menjadi makmum kok terus dijadikan imam, itu tidak boleh. Pertama harus balik. Jadi kriteria daripada syarat menjadi imam itu yang pertama balik. Oh, balik. Oh, dia itu sehat. Oh, laki-laki, ya. Jadi kita mengutamakan yang menjadi imam itu, makanya imam-imam di masjid, imam-imam di musola itu kebanyakan atau enggak kebanyakan, bahwa sesungguhnya semuanya itu adalah laki-laki. Tidak ada imam masjid kok perempuan, ya, kecuali kita sholatnya di rumah sama anak cewek. Lah, kita boleh berjamaah atau menjadi imam daripada anak cewek kita. Kemudian fasih, tidak boleh menjadi imam. Kita tidak bisa tuh membaca Al-Quran, itu tidak boleh, karena syarat menjadi imam itu harus mengetahui bagaimana tajwid Al-Quran, bagaimana tata cara membaca Al-Quran, serta nggak ada imam yang letaknya di belakang, itu nggak ada. Jadi harus di depan. Begitu pula adanya syarat menjadi imam, ada juga syarat menjadi makmum. Apa itu syarat menjadi makmum? Yang pertama yaitu makmum itu harus berniat mengikuti imam, ya. Oh, imam menjadi atau sholat di waktu maghrib, makanya sholat maghrib, makanya kita menjadi makmum itu juga harus berniat mengikuti imam. Usolli fardul maghribi atau usolli fardhu duhri, kita harus mengikuti
imam. Kemudian kita juga harus mengetahui gerak-geriknya imam. Imam ruku, kita ikut ruku. Imam sujud, kita juga ikut sujud karena kita sebagai makmum. Kemudian antara imam dan makmum berada dalam satu majelis, tidak boleh beda majelis, itu nggak boleh. Selanjutnya, syarat jadi menjadi makmum itu posisinya di belakang imam. Tidak boleh makmum di depan imam, namanya bukan makmum ya kalau di belakang, kalau di depan. Makanya makmum itu berada atau posisinya di belakang makmum, imam ya, maaf. Kemudian menjadi makmum itu tidak boleh mendahului gerakan imam. Jadi misalkan imam itu baru ruku, kita tidak boleh sujud dahulu, kita harus menunggu. Oh, imam ruku, kemudian kita baru menganut ya, kita mengikuti imam. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Terus ada kesesuaian antara sholatnya imam sama sholatnya makmum. Ayo imam sholat duhur, kita juga sholat duhur. Tidak boleh imam sholat duhur, kitanya malah qobliyah duhur atau ba'diyah duhur. Itu tidak sesuai. Jadi harus ada kesesuaian seperti itu. Makmum ya, makmum tadi membahas dengan makmum. Makmum itu ada 2 macam atau bahkan bisa mengategorikan 3 macam. Tapi kali ini saya akan menjelaskan makmum itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu makmum muwafiq dan yang kedua yaitu makmum masbuk. Makmum muwafiq itu apa sih? Lah, makmum muwafiq itu adalah makmum yang terlambat datang mengikuti imam, tetapi dia sempat membaca Fatihah sebelum imam ruku. Atau makmum muwafiq itu bisa dikatakan sebagai makmum yang mengikuti sholatnya imam dari awal ya, tidak terlambat. Nah, akan tetapi lain dengan makmum masbuk. Yang dinamakan makmum masbuk sendiri adalah makmum yang terlambat ya, terlambat datang sementara imam itu sudah melakukan rukun sholat. Oh, imamnya sudah ruku tuh, kita baru datang mau sholat jamaah, berarti kita dinamakan sebagai makmum masbuk. Seperti itu. Sholat yang bisa dikerjakan secara berjamaah itu banyak sekali. Ada sholat fardu ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu dikerjakan secara berjamaah. Kemudian sholat Jumat itu juga dikerjakan secara berjamaah. Sholat rawih, sholat gerhana, sholat idul fitri, idul adha. Nah, sholat jenayah itu juga dikerjakan secara bersama-sama, dilaksanakan secara berjamaah. Lantas, bolehkah kita tidak melakukan sholat jamaah? Boleh ya, boleh ya. Tadi kan hukumnya sunnah, tetapi kita dianjurkan ya, sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Tetapi ada pun halangan-halangan sholat berjamaah, antara lain hujan lebat, angin topan atau udara yang sangat dingin. Kemudian ketika kita sudah terasa lapar, kemudian makanan sudah terhidangkan ya, kita boleh makan dulu daripada kita nanti sholat memikirkan makan ya, lebih baik kita makan dahulu. Kemudian kita ingin buang air besar atau buang air kecil itu boleh. Terus takut adanya bahaya, oh nanti saya sholat jamaah di masjid nanti ada ini atau nanti ada ancaman, ada bahaya ya, misalkan seperti itu boleh. Kemudian kita dalam kondisi kurang sehat atau sakit itu juga boleh tidak melaksanakan sholat jamaah. Kemudian kita setelah makan makanan atau makanan yang berbau, seperti setelah kita makan jengkol atau makan pete, lah itu kan makruh ya, ketika kita melaksanakan sholat jamaah tiba-tiba yang lain semuanya bau. Jadi melaksanakan sholat jamaah itu juga ada halangannya, diantaranya tidak apa-apa ketika hujan lebat atau ketika ada angin topan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menganjurkan adanya sholat jamaah. Pastinya kalau Allah aja memerintahkan, pasti ada hikmah di balik semua perintah Allah. Lah, diantaranya hikmah kita melakukan sholat jamaah, yang pertama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kemudian akan menambah kekhusyuan kita dalam beribadah, pahalanya akan dilipatkan 27 derajat. Kemudian melatih kita, diri kita untuk disiplin,
kemudian memupuk rasa persaudaraan, terus menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat. Karena dengan jamaah, insya Allah hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram, serta tetap menjalin persaudaraan ya. Jadi di jamaah itu tidak ada kategori oh baris pertama harus kaya, baris kedua harus miskin, nggak ada. Tapi dalam sholat jamaah itu sama antara presiden, antara tukang beca, antara tukang taksi, antara gojek online dan lain sebagainya, sama dalam sholat jamaah. Tidak ada namanya status sosial di situ. Jadi mari kita melakukan sholat jamaah agar kita mendapatkan hikmahnya, agar kita mendapatkan pahalanya, pahala yang dilipat gandakan oleh Allah, bahwa akan dilipat gandakan 27 derajat. Kita bisa memupuk persaudaraan sesama manusia, sesama saudara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bisa bertemu lagi di pertemuan besok. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Allah, kita terjaga kesehatannya, ketakwaannya, keimanannya. Ya, Hairul Qouli dina suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.